Pada bagian ini kita akan membahas tentang produksi model. Sebelum kita detailnya, kita masuk ke bagian model skala. Setelah desain awal mobil itu disetujui, tahap berikutnya adalah pembuatan model skala untuk diuji di terowongan angin guna mengetahui seberapa aerodinamis desain kendaraan tersebut. Model-model ini itu biasanya dibuat dari bahan seperti kayu atau tanah liat, karena bahan tersebut mudah dibentuk dan dimodifikasi apabila diperlukan penyesuaian. Di saat yang sama, tim teknis desain juga mengembangkan model interior alternatif untuk menentukan penempatan berbagai instrumen di dalam mobil secara optimal. Model skala ini dibuat berdasarkan gambar dari desainer stylist agar para desainer dapat melihat dan mengevaluasi bentuk kendaraan dalam bentuk 3 dimensi secara nyata. Model skala yang dihasilkan bisa tampak sangat mirip dengan model asli. Permukaan tanah liatnya dilapisi dengan lembaran plastik tipis berwarna yang menyerupai logam yang telah dicat, sehingga tampilannya sangat realistis. Komponen seperti bumper, pegangan pintu, dan elemen trim lainnya dibuat sebagai replika, sementara jendelanya dibuat dari bahan glass. Model skala ini kemudian diperiksa secara teliti dan diuji untuk menguji keakuratan serta fungsionalitas desain. Pada tahap ini, perubahan pada desain masih memungkinkan untuk dilakukan jika ditemukan kekurangan atau potensi peningkatan. Nah, tadi model skala ya, sekarang model ukuran penuh. Setelah model skala berhasil dimodifikasi dan dianggap memadai, langkah selanjutnya adalah membuat model tanah liat ukuran penuh. Model ini pada dasarnya sama dengan model skala, namun dibuat dengan dimensi yang sebenarnya, ya, sama dengan dimensi mobilnya, menggunakan rangka disebut bak yang terbuat dari logam, kayu, dan plastik. Tanah liat kemudian ditempatkan di atas rangka ini dan dibentuk oleh pembuat model profesional dengan tingkat presisi tinggi, bahkan hingga ketelitian 0,75 mm. Sangat kecil banget ya. Untuk mereplikasi bentuk akhir kendaraan secara akurat. Hasil akhirnya adalah replika visual kendaraan yang berukuran penuh yang sangat menyerupai produksi nyata yang akan diproduksi. Setelah model ini selesai, manajemen desain akan melakukan evaluasi menyeluruh sebelum diserahkan kepada manajemen puncak untuk mendapatkan persetujuan akhir. Model ukuran penuh ini juga dimanfaatkan untuk pengujian lebih lanjut di terowongan angin, serta menjadi referensi penting bagi Departemen Teknik dan Produksi dalam menentukan ukuran dan spesifikasi teknis. Proses digitalisasi kemudian dilakukan dengan menggunakan pemindai atau scanner yang terhubung ke komputer untuk memindai seluruh bodi mobil dan mencatat setiap dimensi secara detail. Data hasil pemindaian ini bisa digunakan untuk membuat gambar teknik secara otomatis atau divisualisasikan dalam bentuk model 3 dimensi layar komputer. Sementara kita mengembangkan model eksterior, model interiornya juga dibuat secara rinci. Model ini menampilkan posisi kursi, panel instrumen, setir, letak kontrol, dan pengaturan pedal. Warna dan bahan interior diuji langsung pada model hingga diperoleh desain akhir yang siap untuk disetujui dan diproduksi.